Barca yakin bisa remontada, rekor gol Hansi Flick terhenti, Ultras PSG bikin geleng-geleng, respect buat Vitinha, keputusan mengejutkan Slot di Parc des Princes. Ya, langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Barca yakin remontada. Hansi Flick menegaskan keyakinannya bahwa Barcelona memiliki kualitas untuk bangkit. Ia mendorong timnya untuk tetap berpikir positif jelang pertemuan berikutnya melawan Atletico Madrid, seraya percaya bahwa Barca mampu membalikan keadaan. Sebuah sinyal kuat bahwa kepercayaan diri tetap terjaga di dalam skuad. Pubil jelas-jelas handball. Hansi Flick memprotes keputusan Istvan Kovacs yang tidak memberi penalti untuk Barcelona atas insiden handball Marc Pubil. Namun, ex-wasit La Liga Alfonso Perez Burul menilai keputusan tersebut tepat karena situasi dianggap tidak aktif dan sesuai interpretasi aturan. Ultras PSG bikin geleng-geleng. Supporter PSG menghadirkan koreografi tifo yang spektakuler, mengubah Parc des Princes menjadi lautan visual yang memukau saat menjamu Liverpool. Dukungan tanpa henti, warna yang menyala di seluruh tribun, serta koreografi yang terorganisir dengan presisi tinggi menciptakan tekanan luar biasa bagi tim tamu. Sebuah pertunjukan yang tidak hanya menghidupkan stadion, tetapi juga mempertegas identitas PSG di panggung Eropa. Respect buat Vitinha. Vitinha menunjukkan sikap profesional dan penuh respect usai pertandingan. Gelandang Paris Saint-Germain tersebut menunggu sekitar 20 menit di pinggir lapangan hingga para pemain pengganti Liverpool menyelesaikan sesi kebugaran demi menepati janjinya untuk bertukar jersey dengan Trey Nyoni. Arbeloa pede sekali. Alvaro Arbeloa menegaskan kans timnya lolos ke semifinal Liga Champions belum tertutup meski kalah 1-2 dari Bayern Munich di leg pertama perempat final. Ia percaya El Real bisa membalikan situasi di leg kedua. Ia menegaskan jika ada tim yang bisa menang di Munich, itu adalah Madrid. Ngeri kali Bang Arbeloa nih. Ini Bayern Munich loh, bukan tim kaleng-kaleng. Zaire Emery pecahkan rekor Bellingham di UCL. Warren Zaire Emery kembali mencatatkan sejarah di Liga Champions Eropa. Di usia 20 tahun 31 hari, gelandang Paris Saint-Germain ini resmi menjadi pemain termuda yang mencapai 40 penampilan di UCL. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jude Bellingham yang mencapainya saat berusia 21 tahun 164 hari. Sebuah pencapaian luar biasa yang menegaskan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Salah tidak dimainkan, keputusan mengejutkan Slot. Malah mengejutkan untuk Liverpool saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions. Mohamed Salah justru hanya duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan sama sekali. Arne Slot memilih fokus bertahan dan menyiapkan tenaga Salah untuk laga berikutnya. Meski sudah melakukan beberapa pergantian, ia menilai kondisi pertandingan tidak ideal untuk memasukkan Salah. Barcelona menekan sepanjang laga, Atletico tetap menang. Atletico Madrid tampil disiplin saat bertandang ke markas Barcelona di leg pertama perempat final Liga Champions. Barcelona memang mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, namun gagal memaksimalkan kesempatan.
Sementara Atletico bisa memanfaatkan peluang dengan sangat efektif lewat serangan balik mematikan. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, efektivitas seringkali lebih penting daripada dominasi. Hauge bersinar, Arteta langsung kasih lampu hijau. Performa luar biasa Jens-Peter Hauge di Liga Champions Eropa benar-benar jadi sorotan. Winger milik Bodo Glimt itu tampil konsisten dan mampu menunjukkan kualitasnya di level tertinggi Eropa. Penampilan tersebut kabarnya langsung menarik perhatian Mikel Arteta yang disebut sudah memberikan persetujuan pribadi untuk merekrutnya. Kini, keputusan ada di tangan manajemen, apakah Arsenal akan segera bergerak cepat mengamankan sang pemain. Darwin Núñez siap merapat ke Turin. Raksasa Turin itu dikabarkan telah membuka komunikasi untuk mendatangkan Darwin Núñez dari Al Hilal. Penyerang asal Uruguay tersebut masuk dalam daftar target utama untuk memperkuat lini depan. Dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan insting golnya, Núñez dinilai cocok dengan kebutuhan Juventus yang ingin menambah daya gedor. Akankah Núñez benar-benar merapat ke Turin musim depan? Rekor gol Hansi Flick akhirnya terhenti. Barcelona harus menelan kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions di Camp Nou. Kekalahan tersebut juga mencatatkan momen yang tak biasa dalam karir kepelatihan Flick. Untuk pertama kalinya, tim yang ia latih gagal mencetak gol dalam laga fase gugur Liga Champions. Meski demikian, satu pertandingan tanpa gol tidak serta-merta mendefinisikan perjalanan karir seorang pelatih. Sinyal kuat Fabian Ruiz dilepas PSG. Situasi yang belum jelas dialami oleh Fabian Ruiz. Gelandang asal Spanyol tersebut belum bisa tampil untuk Paris Saint-Germain, bahkan juga untuk tim nasional Spanyol sejak akhir Januari. Situasi seperti ini tampaknya membuat beberapa pihak klub merasa frustasi. Walau sang pelatih Luis Enrique telah menampik hal tersebut, nyatanya situasi semakin dirasa tidak nyaman bagi sebagian pihak dan tentunya sedikit mendesak Ruiz. Liverpool di ujung tanduk. Pertandingan PSG versus Liverpool pada leg pertama perempat final Liga Champions 2025-2026 berakhir pahit bagi tim tamu. The Reds tumbang 0-2 di Parc des Princes. Liverpool bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Situasi ini memperlihatkan betapa tumpulnya lini serang tim asuhan Arne Slot. Sikap Chelsea tentang nasib Enzo Fernandez. Chelsea dilaporkan bersedia untuk kembali menyambut masuk Enzo Fernandez dalam skuad sekaligus tetap memberikan jabatan wakil kapten tim. Setelah sanksi internal yang mereka berikan pada pemain asal Argentina itu beberapa waktu lalu, Chelsea menggambarkan Enzo secara alami memiliki karakteristik seorang alpha, sehingga ia dirasa pantas masuk dalam daftar kepemimpinan Chelsea setelah melalui proses adaptasi bersama pemain lain. Antoine Semenyo minta Manchester City tetap tenang. Antoine Semenyo menegaskan pentingnya menjaga ketenangan bagi Manchester City seiring musim yang mulai mendekati akhir. Di tengah ketatnya persaingan perebutan gelar Premier League, ia menilai kualitas skuad asuhan Pep Guardiola sudah cukup untuk bersaing hingga akhir, namun kunci utama terletak pada fokus dan kesiapan tim saat memasuki setiap pertandingan krusial. Scholes minta Manchester United bersih-bersih besar. Setan Merah berhasil kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris.
Namun situasi tersebut rupanya belum cukup meyakinkan legenda klub Paul Scholes. Scholes menilai fondasi skuad MU saat ini masih jauh dari ideal untuk bersaing di level tertinggi. Ia bahkan menyarankan perubahan besar-besaran pada komposisi pemain musim panas nanti. Onana tak masuk rencana MU di musim depan. Manchester United dikabarkan telah memutuskan untuk melepas Andre Onana secara permanen pada jendela transfer musim panas mendatang. United ingin mengurangi beban gaji Onana yang dilaporkan sebesar 120.000 pound sterling per pekan dan secara aktif sedang mencari klub untuk merekrutnya secara permanen. Meski demikian, hingga saat ini masih belum diketahui ke klub mana Onana akan dilepas. Lini depan AC Milan belum cetak gol selama 600 hari. AC Milan sedang menghadapi krisis gol yang sangat mengkhawatirkan dari lini serang mereka setelah melewati periode kering yang panjang di Serie A. Statistik menunjukkan bahwa para penyerang AC Milan secara kolektif telah mengalami paceklik gol selama lebih dari 600 hari. Hal ini menjadi perhatian besar bagi manajemen klub menjelang bursa transfer. Mike Kenny ungkap perjuangan di Juventus. Weston Mike Kenny telah menempuh perjalanan luar biasa dari pemain yang tersisih di Juventus menjadi salah satu gelandang andalan Luciano Spalletti. Mike Kenny mengakui bahwa ia sering merasa putus asa ketika tidak terpilih masuk skuad. Namun dukungan dari keluarganya di Dallas dan klub FC Dallas membantu membangkitkan semangatnya untuk terus berjuang dan melampaui batasan yang ia pikir ada. Manuel Neuer ogah bahas comeback ke timnas. Kiper Bayern Munich Manuel Neuer enggan membahas peluang dirinya untuk kembali memperkuat timnas Jerman di Piala Dunia 2026 mendatang. Neuer mengaku enggan membahasnya karena keputusannya hingga saat ini untuk pensiun dari tugas internasional masih belum berubah. Neuer menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah membantu Bayern meraih prestasi di musim ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!